Islam bicara politik. Justru tadi dalam Habib Hanif sudah menjelaskan, Rasulullah menjadikan contoh. Tetapi di waktu itu tidak sebut ad-daulah al-islamiyah, tidak ada. Tidak ada. Yang ada negara Madinah. Mengapa Rasulullah tidak menyebut ad-daulah islamiyah, negara Islam? Tidak perlu. Mengapa? Pemimpinnya Rasulullah, yang dipakai Al-Quran. Tidak perlu lagi pakai daulah islamiyah, cukup negara Madinah dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah. Betul? Ijma ulama mendirikan negara itu hukumnya wajib. Nggak ada ulama yang khilaf. Persilakan baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, persilakan baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Imam Abu Ya'la. Persilakan baca kitab Ad-Daulah Al-Islam Siyasatu Fiqhud Daulah yang disusun oleh Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Persilakan baca. Walaupun dalam beberapa hal saya tidak sejalan, tapi ada yang saya sejalan. Kitabnya Ibnu Taimiyah yang mana Fiqhus Siyasah. Di situ berbicara soal politik. Maka dikatakan mendirikan negara hukumnya wajib. Tanpa negara, rakyat arogan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, kedoliman akan merajalela, ketidakadilan akan merajalela. Maka perlu mendirikan satu negara seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Anda jangan bicara di Indonesia pluralistik. Rasulullah pertama kali di Madinah mengabdi negara yang pluralistik. Di situ Yahudi, di situ Nasrani. Yahudinya saja yang ada mungkin ada 12 suku. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, penyembah berhala. Rasulullah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin negara, bagaimana menyatukan rakyat yang pluralistik? Itulah yang tadi disebut oleh Habib Hanif dengan piagam. Bukan piagam Jakarta ya, piagam Madinah, Sohifatul Madinah, tulisan aslinya itu piagam Madinah untuk mempersatukan mereka. Dengan cara apa? Ya banyak pasalnya, itu mungkin ada 25 pasal itu Habib kalau dibaca semua. Tapi sambil intinya, substansinya, orang Yahudi bebas dengan agama Yahudinya menjalankan agamanya. Orang Kristen dibebaskan menjalankan agamanya, tidak diganggu. Mari kita bersaudara. Kalau ada musuh dari luar, kita bersatu antara Yahudi dengan Islam melawan musuh dari luar. Karena kita memberikan satu negara Madinah. Biaya bersama, sama-sama keluar biaya di dalam, tapi peraturan pokok di situ ada. Kami seluruhnya yang berbeda-beda itu rukun damai. Tidak ada kedoliman, tidak ada ketidakadilan. Di situ intinya. Siapapun yang berbuat dolim, ya Yahudi ya orang mukmin, sama saja kena hukuman. Maka Islam tidak punya musuh. Islam tidak punya musuh etnis. Orang Jawa bukan musuh Islam, orang Sunda bukan musuh Islam, orang Betawi bukan musuh Islam, orang Papua bukan musuh Islam, orang Bugis bukan musuh Islam. Seluruhnya kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Islam tidak punya musuh agama, Islam tidak punya musuh etnis. Saya nyatakan musuh Islam, terus apa tidak? Terus apa tidak? Musuh Islam bukan etnis, musuh Islam bukan agama selain Islam, musuh Islam bukan pemerintah, musuh Islam adalah kedoliman, musuh Islam adalah kemungkaran, musuh Islam adalah ketidakadilan. Siapapun yang tidak adil, siapapun yang dolim, siapapun yang menganiaya, itulah musuhnya Islam yang harus kita lawan dengan radikal.